Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Diamita di Live Update Tribun News, edisi Selasa 5 April 2022 siang. Seperti biasa, kami akan sajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Kurang lebih 1,5 jam ke depan, inilah Live Update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama Tribuners dari Sumatera Selatan. Ratusan botol minuman keras dimusnahkan di halaman Mapolres Ogan Ilir pada hari ini, Selasa 5 April 2022 pagi tadi. Ratusan miras yang disita merupakan hasil operasi penyakit masyarakat atau pekat selama 2 minggu terakhir. Selain miras, polisi juga akan menindak penyalahgunaan senjata api, senjata tajam, dan juga narkoba. Laporan selengkapnya akan disampaikan rekan Agung, wartawan dari Tribun Sumsel yang saat ini sudah terhubung bersama kami di sana. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Dea dan juga Tribuners di seluruh Indonesia. Dapat kami laporkan dari Sumatera Selatan, tepatnya dari Ogan Ilir, pihak kepolisian ini menggelar operasi penyakit masyarakat atau pekat selama beberapa minggu terakhir. Itu ditujukan untuk menciptakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat jelang bulan Ramadan tahun ini. Operasi pekat ini menyisir diantaranya warung-warung, toko, penjual minuman keras, dan juga petugas merazia acara hiburan organ tunggal yang diselenggarakan di desa-desa, di mana hiburan tersebut tidak mengantongi izin keramaian ini karena terkait situasi pandemi COVID-19, dan juga hiburan organ tunggal ini sering menjadi tempat peredaran narkoba maupun minuman keras. Ketika melakukan razia di Desa Kerinjing, Kecamatan Tanjung Raja, Ogan Ilir beberapa hari lalu, petugas gabungan Polres Ogan Ilir dan Polsek Tanjung Raja mengamankan sejumlah alat hisap sabu atau bong dari warga yang menghadiri hiburan organ tunggal tersebut. Akhirnya polisi melakukan tes urin dan didapatlah satu orang yang merupakan tuan rumah positif mengonsumsi narkoba jenis sabu. Dan juga selain alat hisap sabu, petugas mengamankan ratusan botol miras dari lokasi hiburan organ tunggal. Kegiatan razia terus dilakukan dengan menyisir warung-warung dan toko-toko di kecamatan lainnya di Ogan Ilir. Hingga saat ini hasilnya terkumpul 622 botol minuman keras berbagai merek dan ukuran dan berbagai golongan berdasarkan persentase alkoholnya begitu. Dan juga ada 18 jerigen tuak, itu masing-masing per jerigen itu kemasannya 35 liter. Jadi total minuman tuak yang diamankan polisi itu ada 630 liter. Dan tadi pagi sudah dimusnahkan di halaman Mapolres Ogan Ilir dengan cara dibuang ya di saluran pembuangan air. Dan untuk botol minuman keras itu dimusnahkan dengan cara dilindas menggunakan alat berat. Kegiatan pemusnahan ini juga disaksikan Bupati Ogan Ilir, Pancawijaya Akbar. Pada kesempatan ini untuk menciptakan Harkam Tipmas selama Ramadan, Pemkab Ogan Ilir mengapresiasi langkah yang dilakukan Polres Ogan Ilir dalam mencegah potensi-potensi kejahatan yang ditimbulkan baik dari minuman keras maupun narkoba. Untuk penyalahgunaan narkoba sendiri ini konsumsi narkoba saat ini sedang diarahkan UNAL atau BNN Kabupaten Ogan Ilir. Untuk giat penyakit masyarakat atau operasi pekat ini akan terus dilakukan hingga beberapa bulan ke depan, jadi tidak hanya terbatas menjelang Ramadan saja. Sehingga Polres Ogan Ilir ini menginstruksikan seluruh polsek jajaran agar terus bekerja dan benar-benar menciptakan keamanan dan kenyamanan maksud kami bagi masyarakat khususnya yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa. Demikian rekan Dea yang dapat kami laporkan dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan.
Baik, Tribuners, berikut juga rekan Agung sudah sempat melakukan wawancara bersama Bupati Ogan Ilir, Pancawijaya Akbar. Selengkapnya kami tampilkan. Tadi pemusnahan beberapa barang bukti miras hasil operasi pekat yang dilakukan Polres dalam menyambut bulan Ramadan. Alhamdulillah tadi sudah kita musnahkan, karena kita berharap tentunya Polres dan kami pemerintah berharap dalam masyarakat menjalankan bulan Ramadan berlangsung kondusif, aman dan juga nyaman, terhindar dari kegiatan-kegiatan yang negatif. Bila kami pemerintah nanti akan meningkatkan sinergi, tentunya bukan hanya saja nanti ke depan menyambut bulan Ramadan, harapan saya akan rutin dilakukan dalam tiap bulan untuk menekan peredaran minuman keras yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Karena rata-rata kejahatan, tindakan-tindakan kekerasan diawali dengan pengaruh minuman keras. Warga Tanah Toraja, Sulawesi Selatan dibuat gempar dengan penemuan bagian tubuh bayi. Naasnya potongan tubuh bayi itu sudah dibawa oleh 3 ekor anjing. Pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan setelah mendapat laporan kasus penemuan bagian tubuh bayi tersebut. Selengkapnya akan dilaporkan wartawan dari Tribun Timur. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Tommy Paseru. Silakan dengan informasi Anda. Baik, Dea dan Tribuners. Jadi jasad bayi tanpa kepala ini pertama kali ditemukan oleh seorang mahasiswa bernama Yosafat, 19 tahun. Tepatnya pada Minggu 3 April 2002 sore lalu. Saat itu Yosafat sedang duduk di teras kamar kosnya, kemudian melihat 3 ekor anjing datang membawa potongan tubuh bayi yang terdiri dari perut hingga kaki. Awalnya saksi mengira potongan tubuh bayi tersebut adalah boneka. Namun setelah dilihat lebih dekat, ternyata potongan tubuh manusia. Saat itu juga saksi melapor ke pihak kepolisian, dalam hal ini Polsek Pekendek, Polres Tanah Toraja. Kemudian setelah mendapat laporan, personil Polsek Pekendek langsung turun ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau olah TKP. Dari hasil olah TKP tersebut, jasad bayi yang berjenis kelamin laki-laki masih dilengkapi tali pusar. Diperkirakan bayi tersebut baru berusia 1 hari. Sementara itu, keterangan Kasat Reskrim Polres Tanah Toraja, AKP Ahmad, menyebutkan bahwa saat ini pihaknya tengah menyelidiki kasus penemuan jasad bayi tersebut, termasuk mencari pelaku yang membuang bayi malang tersebut. Pihaknya juga menduga bayi tersebut dari hasil hubungan gelap, di mana setelah lahir bayi tersebut dibuang ke lokasi yang jauh dari pemukiman warga. Terkait untuk pencarian pelaku atau yang telah membuang bayi tersebut, pihak Satreskrim Polres Tanah Toraja juga saat ini telah membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan. Demikian dia. Baik, Tribunus, terkait kasus penemuan ini, rekan jurnalis kami sudah mendapatkan keterangan dari saksi dan juga Kasat Reskrim Polres Tanah Toraja. Berikut liputan lengkapnya. Pukul 15.00 WITA bertempat di Kelurahan Rantai Kalu, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tanah Toraja. Salah seorang masyarakat melihat potongan bayi yang sementara digigit oleh anjing, dan saat dilakukan cross check oleh piket SPKT bersama piket fungsi, termasuk piket fungsi reskrim, mengecek TKP dan benar potongan tersebut adalah potongan manusia. Penanganannya sekarang mana? Untuk saat ini kita telah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan terkait adanya potongan manusia yang ditemukan di Rantai Kalu, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tanah Toraja. Pas ke kamar mandi belum ada itu barang. Pulang dari sana, saya lihat saya makan rujak sama ada kakak senior satu, saya temani perempuan, saya makan. Saya lepas sendok, saya lihat, kenapa ada boneka? Saya ketawa, senyum dulu. Bang, kenapa ada kaki boneka mainan?
Tapi itu kan sementara najilat anjing. Nah, tapi saya penasaran karena ada warna merah. Ya saya turun pastikan. Langsung saya teriak pas saya lihat, bilang kaki manusia. Bilang, anak-anak ini ada kaki manusia di sini, anu bayi. Langsung saya teriak, itu cewek pasien yang makan rujak. Langsung pergi muntah-muntah. Langsung turun semua anak-anak di sini. Saya langsung bilang, jaga dulu, saya tutupi. Bilang jaga dulu, saya pergi ke kantor polisi. Langsung saya pergi melapor. Sudah itu ke sini sama-sama dengan polisi. Ada berapa anjing yang bawa Itu anjing hanya satu, tapi kan anjing di atas rumah turun dua ekor lagi. Kan banyak anjing di sini, 3 ekor yang besar. Turun mie itu. Sementara dia cium-cium, saya turun juga dari atas. Karena bilang, apa ini, masa ada boneka na cium-cium anjing, baru ada warna merah. Saya turun pastikan, langsung saya usir itu anjing 3 ekor. Saya usir, pergi. Saya tutupi langsung karena saya teriak, bilang ada ini kaki bayi di sini. Langsung pergi muntah-muntah. Langsung saya tutupi, bilang ayo pergi melapor karena kami tidak berani pegang. Langsung saya laporkan ke sini sama polisi. Kita bergeser ke Sulawesi Tenggara. Tribuners, Polres Konawe berhasil menggagalkan aksi balapan liar di lorong gardu PLN Kelurahan Tuoy, Kecamatan Unaha, Kabupaten Konawe. 11 kendaraan roda 2 diamankan dalam operasi Pekat Anoa tahun 2022 itu. Operasi dilakukan dalam rangka cipta kondisi penanggulangan penyakit masyarakat jelang Ramadan dan Idul Fitri 1443 Hijriah. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Armanto Sefu, wartawan dari Tribun News Sultra, yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Arman. Ya, baik ya. Terima kasih, selamat siang Tribuners. Bahwa kemarin pihak kepolisian Resor Konawe melakukan operasi Pekat Anoa di salah satu lokasi yang memang diketahui sering dijadikan lokasi balapan liar para remaja maupun anak muda. Nah, kemarin sekitar 13 motor turut diamankan oleh petugas gabungan. Di antaranya motor-motor tersebut tidak ada yang tidak memiliki kelengkapan seperti kondisi motor yang tidak standar. Selain itu juga kemarin pihak kepolisian Resor Konawe merilis terkait operasi lainnya, yakni pemberantasan penyakit masyarakat berupa penyitaan minuman keras dari sejumlah kios dan warung remang-remang yang ada di Kabupaten Konawe. Nah, perlu kami informasikan juga pemirsa Tribuners bahwa pagi tadi juga sempat dilakukan operasi Pekat Anoa, ini pemberantasan liar di titik lainnya, yakni di Persimpangan 3 Kelurahan Lawangobuna, Kecamatan Tongon, Kabupaten Konawe. Di situ petugas menyita sekitar 11 kendaraan bermotor juga, sehingga operasi ini rencananya akan dilakukan hingga 15 April nanti dan akan dirilis sejumlah pemberantasan penyakit masyarakat. Ada juga penangkapan narkoba maupun razia daripada perbuatan yang ditemukan, yakni berupa satu penginapan di Kelurahan Tuoy. Rencananya juga operasi ini akan dilakukan setiap hari di tempat-tempat yang diketahui memang sering terjadi penyakit masyarakat berupa miras, judi, dan lain-lain sebagainya. Demikian Dea, kami laporkan dari Konawe. Baik, Tribun terkait operasi Pekat tahun 2022 di Sultra ini, rekan kami juga sudah melakukan wawancara bersama Kompol Jamaluddin Saho selaku Kepala Bagian Operasi Polres Konawe. Berikut liputannya. Baik, jadi begini, jadi untuk beberapa metode yang kita gunakan, melihat dari situasinya juga, kalau tren untuk bulan puasa ini memang di subuh dan menjelang buka puasa. Nah, jadi kegiatan sudah bersama, baik dari Polres maupun Polsek dengan Lantas itu bekerja sama melakukan kegiatan di tempat-tempat yang dianggap rawan untuk terjadinya balap liar. Nah, untuk efek jerahnya kita sesuai dengan aturan perundang-undangan. Jadi semua kendaraan yang diamankan itu prosesnya hilang. Kemudian untuk untuk knalpotnya nanti kita amankan juga. Jadi nanti harus pakai knalpot standar.
Aksi pencurian terjadi di Jalan Amir Hamzah, Gotong Royong, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Peristiwa itu sempat terekam kamera CCTV, menampakkan dua pria yang diduga pelaku pencurian. Keduanya langsung membongkar AC yang terpasang di dinding luar rumah korban. Bagaimana kronologi lengkapnya kasus pencurian ini akan dilaporkan wartawan Tribun Lampung. Saat ini kami sudah terhubung dengan Jovita Husin. Silakan dengan laporan Anda, rekan Jovita. Baik, dia bisa saya sampaikan bahwa untuk tindak pencurian AC outdoor ini terjadi pada Rabu pekan lalu, di mana saat itu korban sendiri ataupun pelaku sempat terekam oleh CCTV di sekitar TKP. Dari CCTV tampak dua orang pelaku datang pada pukul 3 dini hari dengan menggunakan satu sepeda motor. Dari aksi tersebut, pelaku berhasil membawa kabur 2 unit mesin AC outdoor. Sementara korban telah melaporkan ke Polresta Bandar Lampung dengan kerugian berkira mencapai sekitar 3 juta rupiah. Untuk saat ini aparat kepolisian sedang mendalami atau mengidentifikasi pelaku dari rekaman CCTV di sekitar lokasi. Aparat kepolisian juga meminta warga yang menggunakan AC untuk menggunakan pengaman tambahan seperti kerangkeng agar tidak dicuri oleh pelaku lainnya. Demikian Dea. Baik, Tribuners, berikut wawancara jurnalis kami bersama Tiara selaku warga dan juga korban. Berikut lengkapnya. 30 Pak. Sekitar jam berapa Mbak? Jam 3-an. Jam 3. Nah itu di sekitar sini ada CCTV-nya nggak Mbak? Ada Pak, kebetulan ada di tetangga kita dekat sini. 2 orang ya? Ciri-cirinya pakai jaket gitu, terus mukanya pendek. Motornya Mio sih. Oh, oke. Blower kita diambil 2. Oh. Taunya kan ini baru ya rukonya. Nah, ownerku lagi manggil tukang AC-nya. Pengen. Kepolisian daerah Sulawesi Utara berhasil mengungkap 11 kasus tindak pidana narkoba selama Maret 2022. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut juga berhasil menangkap 13 tersangka beserta barang buktinya. Apa saja kasus ini akan dilaporkan rekan Randy Umar, wartawan dari Tribun Manado yang saat ini sudah terhubung bersama kami di sana. Silakan dengan laporan Anda. Baik, Tribuners, saat ini kami sudah terhubung dengan wartawan Tribun Manado, ada rekan Randy Umar yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan. Ya, Tribuners, selamat siang semuanya. Pada hari kemarin, Polda Sulawesi Utara melaksanakan press release penangkapan 13 tersangka kasus narkotika dan obat-obat keras. Jadi, Tribuners, dari hasil konferensi pers itu Tribuners, setidaknya terungkap bahwa peredaran narkoba itu yang paling menonjol itu saat ditemukan bahwa para pengedar mengambil dari pasien yang diduga pasien rumah sakit jiwa Tribuners, pasien yang jadi obat-obat keras itu diambil dari situ. Jadi mereka mengambil sistem langsung menghubungi langsung kepada pasien tersebut dan mengambil Tribuners obat keras itu. Dan juga ada beberapa dari para tersangka tertangkap tangan kedapatan dengan narkoba jenis sabu-sabu. Dan selain itu Tribuners, untuk ancaman hukumannya menurut Kabid Humas Polda Sulut bahwa ancaman hukuman dari para pelaku ini bermacam-macam, ada ancaman hukuman 5 tahun, 10 tahun sampai 20 tahun penjara. Dan untuk denda juga bervariasi Tribuners. Yang paling tinggi itu ada yang mencapai 1,5 miliar. Jadi para tersangka ini terancam, dari antara mereka ini akan terancam dengan hukuman penjara sekitaran 5, 10 sampai 20 tahun dan ancaman denda paling tinggi itu 1 miliar. Nah, sejauh ini Polda Sulawesi Utara menjelaskan bahwa mereka tidak akan pernah berhenti untuk mengungkap
atau menangkap para pelaku-pelaku narkoba atau kasus-kasus narkoba di Sulawesi Utara. Dan mereka pun menghimbau kepada masyarakat di Sulawesi Utara ini untuk stop untuk tentang peredaran narkoba ini, karena mereka dengan tegas akan gencar untuk melakukan penelusuran terhadap para pelaku narkotika ini. Demikian dulu informasinya dari Manado. Baik, terima kasih rekan Randy Umar untuk laporan Anda dari Manado. Selamat bertugas kembali. Sultan Pontianak membantah dipanggil KPK sebagai saksi, maksud kami, kasus suap Bupati Penajam Pasar Utara. Selengkapnya selesai jeda berikut, hanya di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu tuh kan, pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu tuh kan, pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju kabar berikutnya. Kini setahun sudah berlalu pasca banjir bandang dan longsor menerjang Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata. Secara umum progres pengerjaan rumah relokasi di Lembata bagi para korban sudah 94%. Korban bencana pun mulai menempati perumahan relokasi tersebut. Bagaimana penampakannya dan juga situasi di sana saat ini akan dilaporkan jurnalis dari Tribun Flores, ada rekan Riko Wawo yang akan melaporkan dari sana. Silakan rekan Riko. Baik dia, selamat siang Tribuners. Dapat saya laporkan dari Lembata, genap setahun, tepatnya 4 April 2022, warga mengenang kembali peristiwa banjir dan longsor akibat badai Seroja.
pada tanggal 4 April 2001 tahun yang lalu. Dan genap setahun pula, warga mulai memasuki rumah-rumah relokasi bantuan dari pemerintah pusat. Ada 700 unit rumah yang dibangun di Lembata di 3 kompleks, dibagi di 3 kompleks, yakni di lahan relokasi Waesesa, di lahan relokasi Podu, dan Tanah Merah. Disaksikan Poskupang, disaksikan Tribun Flores beberapa hari yang lalu, warga sudah mulai memasuki unit-unit rumah. Mereka juga sudah diberikan kunci dan mulai membersihkan rumah yang akan ditempati. Tampak juga anak-anak kecil dan banyak warga juga sudah mulai bermain-main di pelataran-pelataran kompleks perumahan relokasi. Selama belum ada bantuan perumahan dari pemerintah, masyarakat atau warga penyintas yang kehilangan rumahnya tinggal di rumah-rumah keluarga atau tinggal di pondok, di kebun-kebun mereka. Dan mereka sangat berharap bantuan pemerintah pusat berupa rumah relokasi ini dapat segera selesai dan mereka bisa segera menempati rumah-rumah tersebut. Demikian dia. Baik, Tribuners, terkait ini juga jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama warga desa Tanjung Batu. Jamila Benga, berikut liputan lengkapnya. Di bawah sana ada oring-oring sana di jalan itu kah? Oh iya. Itu ya begitulah. Senang dapat rumah. Senang ya halo. Begitulah Tuhan kasih kita yang ada tuh kata dia. Mungkin mau apa? Kemarin yang bencana itu rumahnya habis atau? Ya begitulah mah, rumah habis. Ya dapat 1-2 bisa ambil, kalau tidaklah. Gitu. Ini bagaimana perasaannya sekarang? Ya alhamdulillah, rasa senang ya. Sedih juga ada ya juga. Sedih juga. Itulah. Mau ucap apa untuk pemerintah? Ya terima kasih banyak-banyak demi orang kita bisa ada rumah ini. Kabar berikutnya datang dari Aceh, Tribuners. Pusat perbelanjaan modern Suzuya Mall di Banda Aceh terbakar. Api terlihat dari lantai 3, saat itu terlihat membesar dengan asap hitam. Arus lalu lintas pun sempat macet karena beberapa kendaraan dari dalam gedung berusaha keluar mall. Bagaimana saat itu kejadian bisa terjadi dan juga apa penyebabnya akan disampaikan jurnalis Rambi News. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Bisran Asri. Silakan dengan laporan Anda. Baik Dea, terima kasih Dea. Dapat kami laporkan kebakaran hebat terjadi di Suzuya Mall Kota Banda Aceh, tepatnya di pinggir jalan Teguh Umar di Gampung Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Dan kebakaran ini terjadi pada Senin kemarin, tepatnya di pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan baru mampu dipadamkan pada dini hari tadi, sudah memasuki Selasa 5 April 2022. Dan ini memang kebakaran terhebat sepanjang 4 tahun terakhir, dan ini cukup menguras tenaga para petugas pemadam kebakaran yang turut dibantu oleh TNI dan Polri, serta relawan RAPI dan ERPA di sini. Dan di samping itu, api yang sulit untuk dipadamkan karena memang posisi api terkurung, sehingga keterbatasan peralatan yang dipergunakan juga sangat terbatas, sehingga api sulit sangat dipadamkan. Dan dapat kami laporkan juga ya bahwa pada kejadian ini ada 2 petugas yang mengalami sesak nafas sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Dan kebakaran ini juga belum diketahui penyebab pasti apa yang menjadi kebakaran ini begitu membesar dan sulit untuk dipadamkan. Begitu Dea. Baik, Tribuners, terkait insiden kebakaran mall ini, rekan jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara bersama Kasat Reskrim Polresta dan juga Camat Jaya Baru. Berikut selengkapnya. Yang kita tembus adalah di luarnya aja, tapi di dalamnya masih ada api, masih ada bara. Bara ini terus pelan-pelan dia akan jadi api lagi. Nah, ini persoalan. Harusnya tim kita naik ke atas, semua bongkar semua barang-barangnya, itu baru aman. Pak, tadi ada petugas yang di ini karena ini kerja sangat luar biasa dari jam 11, bayangkan sampai jam sekarang nggak ada istirahatnya.
Jadi ada 2-3 tim kita nih yang di bawah UGD karena dua Pak ya. 2 di bawah UGD. Yang pertama adalah ini terlalu banyak asap, udah mulai sumbat paru-paru. Nah jatuh di sini ya kita mau lari ke sana terus. Habis satu lagi juga demikian. Setelah keluar daripada api, asap dan tumpang juga di sini, dan kita udah bawa lari ke UGD juga. Dirawat Pak? Dirawat. Yang satu yang pertama itu dirawat 1 malam, nggak boleh keluar, harus tahan rumah sakit. Yang udah kondisi yang pertama udah baik. Nah yang satu ini belum, ini masih belum sadar ini, masih di UGD di Bagina Pak ya? Di Bagina. Katanya ada yang korban jiwa ya Pak? Nggak ada. Karyawan nggak ada. Karena kita cepat. Kronologis kita belum tahu pasti ya, karena untuk pemeriksaan besok ya, hari ini kita masih fokus kepada pemadaman api yang dilakukan oleh tim damkar. Nah, ada info nih Pak Kasat, ada korban. Ini kayak mana nih? Terkait dengan informasi adanya korban, saya sudah konfirmasi langsung kepada pihak manajemen Sujiya Mall bahwa dipastikan tidak ada korban. Adapun informasi yang berkembang atau isu yang berkembang saat ini terkait dengan salah satu korban dari pihak Sujiya itu bukan di Banda Aceh, tapi itu di Laut Sumawe karena serangan jantung dan tidak ada hubungannya dengan kejadian yang ada di sini. Mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut dari tim pemadam kebakaran ya. Namun yang pasti memang api sampai dengan saat ini dari jam setengah 12 siang sampai dengan malam hari ini belum bisa dipadamkan, mengingat konstruksinya itu memang tinggi dan dari pemadam kebakaran cukup kesulitan memang untuk api itu ke samping sudah diantisipasi sama damkar, dan tentunya kita di sini ya berterima kasih ya kepada seluruh pihak, Dinas Pemadam, TNI, Polri, Rapi juga kan. Jadi kita terima kasih lah pada seluruh pihak. Kita harapkan api ini segera selesai, segera padam, dan kita semua bisa beristirahat. Tentunya personil dari damkar sudah sangat lelah ya, setengah hari puasa memadamkan api, dilanjutkan lagi dengan malam ini ya. Kita berharap semua doakan media mendoakan supaya ini cukup sampai dengan di lokasi areanya sekarang, tidak lari lagi ke tempat-tempat lain. Artinya untuk saat ini rumah warga masih aman lah ya? Aman semua. Buaya berukuran sekira 4 meter menampakkan wujudnya di perairan Laut Pantai Olivier, Kecamatan Manggar, Belitung Timur. Kemunculan buaya tersebut sempat terekam dalam video amatir warga sekitar. Bukan hanya 1 ekor buaya, melainkan ada 4 ekor buaya. Bagaimana selengkapnya kejadian ini akan dilaporkan reporter kami dari Pos Belitung. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Brian Bimantoro. Silakan dengan laporan Anda. Baik Dea, Tribuners dan sahabat Pos Belitung dimanapun Anda berada, bisa saya laporkan bahwa seekor buaya menampakkan wujudnya di tengah Laut Pantai Olivier, Belitung Timur pada Minggu 3 April 2022 sekitar pukul 6 pagi. Buaya itu muncul di depan para pemancing seakan mengucapkan selamat berpuasa karena pada hari Minggu adalah hari pertama dalam bulan puasa Ramadan 1443 Hijriah. Momen itu berhasil direkam oleh warga sekitar bernama Doni Nugraha. Dia bersama teman-temannya sedang memancing ikan saat itu. Lalu dia tiba-tiba melihat di kejauhan air laut seperti ada gelombang udara dan juga seperti melihat ada papan berjalan. Ternyata setelah ditunggu beberapa saat, ternyata muncul seekor buaya. Doni mengatakan buaya itu mengikuti arus laut. Buaya itu juga muncul sekitar lumayan lama, sekitar dari pukul 6 pagi hingga pukul 12 siang. Doni juga mengatakan memperkirakan bahwa panjang dari buaya tersebut adalah 3,5 sampai 4 meter. Kemudian Dea dan Tribuners, Doni mengatakan bahwa sebenarnya ada 4 ekor buaya saat dia memancing. Namun yang tertangkap kamera hanya ada 1 dan yang paling besar adalah yang ditangkap kamera. Buaya itu sendiri berada di sekitar mereka pada memancing cukup lama dan mereka harus ekstra hati-hati ketika memancing supaya tidak memancing perhatian dari sang buaya. Dia mengatakan buaya-buaya di Laut Olivier Belitung Timur memang sudah sering menampakkan diri, Dea dan Tribuners. Saking seringnya memunculkan diri, Doni sampai hafal
rute berenangnya buaya tersebut, yakni dari Pantai Lalang ke Pantai Olivier, lalu ke Muara Bandung River, dan lanjut ke Muara Kampung Baru. Kemudian pada malam hari buaya-buaya tersebut pulang ke Pantai Lalang, begitu kata Doni. Kemudian Doni mengatakan walaupun sering memunculkan diri, dia tidak takut dengan hewan buas tersebut. Dia berprinsip selama tidak mengganggu, hewan itu juga tidak akan mengganggu manusia. Karena antara manusia dan buaya sama-sama mencari makan dan juga sesama makhluk hidup. Walaupun demikian, Doni tidak mengharapkan terjadi apa-apa ketika ada buaya tersebut saat dia dan teman-temannya melakukan aktivitas memancing. Dari Manggar, Belitung Timur, wartawan Pos Belitung Brian Bimantoro melaporkan. Kembali ke studio, Dea. Baik, terima kasih rekan Brian Bimantoro untuk laporan Anda dari Belitung. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Barat, Tribuners. Truk box pengangkut solar terguling di Jalan Raya Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Kecelakaan ini mengakibatkan kemacetan hingga beberapa kilometer. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki laka tunggal ini lantaran sopir truk tersebut kabur. Bagaimana kronologi insiden ini dan juga situasi saat itu di lokasi kejadian akan dilaporkan rekan Amar, jurnalis dari Tribun Bogor. Silakan dengan laporan Anda. Oke, terima kasih rekan Dea. Sebelumnya perlu diketahui kejadian truk 2020 kerusakan yang dialami oleh truk box itu cukup parah pada bagian boxnya hingga terlihat bagian dalam dari box itu yang mengangkut 2 drum solar. Nah, untuk untuk korban jiwa sendiri tidak ada korban jiwa, namun sang sopir melarikan diri. Untuk kronologi kejadian, Kanit Laka Lantas Polres Bogor, Ibda Angga Nugraha menuturkan lebih lanjut dia menjelaskan kendaraan truk Isuzu Colt diesel box nomor polisi F8419AC awalnya bergerak dari arah Parung menuju ke arah Bogor sekitar pukul 4 pagi. Namun setibanya di lokasi kejadian, sang sopir diduga kehilangan kendali dan truk bermuatan solar itu terbalik. TKP jalan yang menikung ke kanan, kendaraan tersebut menyerempet tiang listrik yang berada di sisi kiri jalan. Kemudian truk oleng dan terbalik melintang sehingga sampai saat ini pihak polisi mencari tahu keberadaan sopir box tersebut. Walaupun tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 20 juta rupiah. Perlu diketahui Tribuners, untuk dugaan sementara dari sopir truk yang melarikan diri ini, dugaan sementaranya yaitu mengangkut solar ilegal. Maka dikarenakan itu sang sopir melarikan diri. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Amar melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami jeda lagi sejenak. Tetaplah di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau
Saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai. Apa yang dirasakan di kawasan ini, Kang? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situ Ngombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai. Apa yang dirasakan di kawasan ini, Kang? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situ Ngombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Kembali di live update Tribun News, kita menuju informasi berikutnya. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Terminal Pasar, Kecamatan Pari 3, Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung. Mobil pick-up Toyota Hilux menabrak 3 orang pejalan kaki. Akibatnya 1 dari 3 pejalan kaki yang merupakan ibu rumah tangga meninggal dunia. Bagaimana kronologi kecelakaan ini akan dilaporkan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada rekan Rizky Irianda Palavi yang saat ini sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan dengan laporan Anda. Iya, Dea. Pada Minggu 3 April 2002 lalu, seorang ibu rumah tangga yakni Yuanita yang berumur 59 tahun meninggal dunia usai tertabrak oleh mobil pick-up Toyota Hilux di Jalan Raya Pari 3, Dusun Puput, Kecamatan Pari 3, Kabupaten Bangka Barat. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 6.15 pagi hari saat Yuanita bersama 2 rekannya yang lain sedang berjalan kaki hendak menuju ke pasar terminal Pari 3 untuk berbelanja sayur mayur. Namun dari arah belakang tiba-tiba muncul mobil pick-up Toyota Hilux yang menabrak ketiga pejalan kaki tersebut. Diketahui sebelumnya sopir pick-up yakni Soekarto, warga desa Z, Kecamatan Menduk, Kabupaten Bangka, sebelum terjadinya laka lantas sempat mengantar sayur ke pasar terminal Pari 3. Namun setelah dari laka lantas tersebut, Yuanita meninggal dunia setelah mendapatkan luka berat dan sempat ditangani oleh puskesmas setempat. Sedangkan untuk 2 korban lainnya, yakni Kim Tiong yang berumur 64 tahun dan Sandi 58 tahun yang juga warga Jalan Kelenteng Bakti, Desa Puput, dan juga mengalami sejumlah luka-luka di sekujur tubuhnya, bahkan harus dirujuk ke RSBT Pangkal Pinang dikarenakan mengalami luka khususnya di bagian kepala. Kapolsek Jebus Kompol Galih Widyo Nugroho saat dikonfirmasi terkait penyebab sopir menabrak jalan kaki mengatakan dikarenakan ada kelalaian dari sopir. Selain itu juga Kompol Galih Widyo Nugroho juga mengatakan sebelumnya terjadi laka lantas, sopir juga berkendara dalam kecepatan tinggi.
Lebih lanjut, saat ini sopir dan kendaraan juga sudah diamankan di Polsek Jebus, sedangkan untuk kasus ini dilanjutkan oleh pihak Satlantas Polres Bangka Barat untuk penyelidikan lebih lanjut apakah ada dugaan remblong atau sebagainya, masih terus didalami oleh pihak aparat kepolisian Polres Bangka Barat. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Rizky Irianda untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sultan Pontianak ke-9 Syarif Mahmud Melvin Al-Qadri dikabarkan dipanggil KPK sebagai saksi atas kasus suap yang menjerat Bupati Nonaktif Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Mas'ud. Namun PLT juru bicara KPK Ali Fikri menyebut Sultan Melvin mangkir dari panggilan pertama KPK. Sultan Syarif Melvin sendiri langsung membantah telah dipanggil KPK, bahkan mengaku sama sekali tidak mendapat surat panggilan sebagai saksi. Informasi lebih detailnya dan juga bagaimana pernyataan dari Sultan Syarif akan disampaikan jurnalis kami dari Tribun Pontianak. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Ferianto. Di sana silakan dengan laporan Anda. Halo, selamat siang ya. Baik, rekan Ferry, silakan dengan laporan Anda terkait kasus ini. Ya, terima kasih. Ya, untuk kemarin sendiri pada sore ya, tanggal 4 April 2022. Dan kita beberapa waktu itu dari panggilan pemeriksaan sebagai saksi atas kasus dugaan Bupati Penajam Pasir Utara. Pada kemarin sendiri secara pribadi dan tidak keluarga sampai saat itu tidak KPK dan dari kita sudah terima yang sendiri bingung maupun kerabat Sultan tidak itu belum mendapat panggilan dari tersebut. Kalaupun ada Terus, untuk lebih detailnya akan kami tampilkan keterangan dari Sultan Pontianak terkait kasus ini selengkapnya. Menanggapi berbagai macam pemberitaan yang mulai masif diwartakan oleh mass media nasional dan di Kalimantan Barat mengenai pemanggilan saya sebagai saksi yang akan dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait Bupati Kabupaten Penajam Pasir Utara Provinsi Kalimantan Timur nonaktif Abdul Ghafur Mas'ud selama beberapa waktu terakhir. Saya akan membacakan pernyataan klarifikasi saya. Yang pertama, sampai hari ini tanggal 4 April 2022 tidak ada surat dan tidak pernah ada panggilan sebagai saksi dari KPK RI yang saya terima. Dua, sebagai warga negara yang taat hukum, saya sebagai warga negara yang taat hukum apabila ada pemanggilan sebagai saksi dari KPK, saya siap
menyampaikan keterangan sesuai prosedur yang benar dan jujur. 3. Mendukung langkah penegak hukum oleh KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke Jawa Barat, Tribuners. Sidang dugaan penyebaran berita bohong terdakwa Habib Bahar bin Smith digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada hari ini Selasa 5 April 2022. Habib Bahar bin Smith dihadirkan secara langsung dalam sidang tersebut. Bahar datang menggunakan mobil Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung mengenakan pakaian serba putih. Bagaimana jalannya sidang kali ini akan dilaporkan reporter dari Tribun Jabar. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Masmi Abdurrahman. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore, Dea dan Tribuners. Pagi tadi Habib Bahar menjalani sidang secara offline di Pengadilan Negeri Bandung. Habib Bahar dihadirkan secara langsung di ruang sidang untuk pertama kalinya setelah pekan lalu sidang digelar secara online, namun Bahar menolak keluar dan meminta agar sidang digelar secara offline. Dan agenda sidang pagi tadi yaitu pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Bahar sendiri didakwa menyebarkan berita bohong saat ceramah di Marga Asih, Kabupaten Bandung. JPU menyebut jika Bahar menyebarkan berita bohong soal ditangkapnya Rizik Syihab. Kemudian Bahar juga didakwa menyebarkan berita bohong tentang soal peristiwa tewasnya 6 laskar FPI di kilometer 50. Semua itu disampaikan Bahar saat ceramah di Marga Asih. Kemudian JPU menyebut jika Bahar saat ceramah juga menyebutkan 6 laskar FPI itu disiksa, kemudian dibantai, dikuliti, dicopot kukunya dan dibakar. Padahal kata JPU berdasarkan hasil visum, ke-6 laskar FPI itu tewas karena luka tembak. Kemudian untuk Rizik Syihab sendiri ditangkap karena melanggar prokes. Atas dakwaan itu, Habib Bahar dan kuasa hukumnya akan melakukan eksepsi atau pembelaan atas dakwaan yang dibacakan oleh jaksa. Bahar dan kuasa hukumnya diberikan waktu 1 minggu oleh majelis hakim untuk menyusun eksepsinya. Demikian deh. Baik, Tribunal terkait ini juga jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama kuasa hukum Bahar, Ihwan Tuan Kota. Selengkapnya kami tampilkan. Jadi kita tadi sudah mendengarkan dakwaan ya dari Jaksa Penuntut Umum. Insya Allah kita akan mengajukan eksepsi keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum minggu depan. Soal materinya terus terang karena berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 kaitan dengan berita bohong, nanti kita seputar itu yang akan kita sampaikan, ya, berita bohong itu. Karena ini undang-undang sudah lama di zaman rezim Soekarno, kok diangkat kembali kaitan dengan arah ke sana. Tapi kalau kita cermati ada 2 hal tadi yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum kaitan dengan Maulid Nabi, ya, tentang Habib Rizik Syihab. Juga kaitan dengan KM 50 tentang copot kuku, kemudian pembakaran kelamin, dan kaitan dengan pembantaian. Itu yang kita rekam. Maka nanti eksepsi kami tidak jauh seputar itu materinya. Itu intinya. Begitu. Ada yang lain? Cukup, Pak. Terima kasih. Tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial kebakaran di Bima, Nusa Tenggara Barat tahun 2020 lalu bertambah. Kejaksaan Negeri Raba Bima menetapkan 3 tersangka. 2 diantaranya adalah pegawai negeri sipil dan 1 pendamping tenaga sosial. Bagaimana kasus ini bermula dan juga kabar terkininya akan dilaporkan rekan reporter dari Tribun Lombok, ada Atina. Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Dea, terima kasih. Selamat sore, Tribuners. Baik, untuk kasus korupsi, dugaan korupsi dari dana bantuan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk
puluhan ratusan, maksud kami untuk ratusan korban kebakaran yang ada di wilayah Kabupaten Bima hingga saat ini masih terus diselidiki oleh pihak Kejaksaan Tinggi Negeri Bima. Hingga saat ini sudah ada 3 tersangka yang sudah diawali penetapan tersangka pada Januari 2021 lalu, yang diawali oleh pendamping dari penerima bantuan yang diduga melakukan pemotongan dana bantuan ini setelah pencairan dilakukan di tingkat bank. Kemudian ada tersangka kedua yang merupakan mantan kabid yang ternyata sekarang ini sudah pensiun dan ditetapkan sebagai tersangka pada saat itu menjabat sebagai kabid di salah satu dinas sosial Kabupaten Bima. Dan baru-baru ini tersangka terbaru yang ditetapkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Bima yaitu mantan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima yang berinisial S alias AS yang kini menjabat sebagai asisten 1 pemerintah Kabupaten Bima. Hingga saat ini yang bersangkutan yang menjabat sebagai asisten 1 ini masih aktif bekerja karena pihak pemerintah kabupaten yang baru saja kami konfirmasi mengatakan hingga saat ini belum menerima salinan penetapan tersangka atas AS, sehingga belum ada tindakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah, baik itu pencopotan jabatan maupun pemberhentian. Dan pihak pemerintah Kabupaten Bima juga menyampaikan bahwa pemberhentian dari AS dari jabatannya jika sudah mendapatkan salinan dan akan dipecat sebagai ASN jika nanti sudah ada putusan ingkrah dari pengadilan jika ia terbukti bersalah. Kasus dari bansos ini sendiri terkuak ketika ada sejumlah penerima bantuan mengaku bantuan yang diterimanya dipotong oleh pendamping yang seharusnya mereka yang mengalami rusak berat pada rumahnya akibat kebakaran yang terjadi sejak tahun 2020 hingga Juli 2021 itu dipotong secara variatif mulai dari 1.500.000 hingga 500.000. Untuk mereka yang mengalami kerusakan ringan, maksud kami kerusakan berat, maka mendapatkan bantuan sebesar 28 juta, kemudian kerusakan ringan 18 juta, dan kerusakan sedang 18 juta, dan kerusakan ringan sebesar 8 juta. Besaran potongan juga variatif tergantung dari bantuan sosial yang diterima oleh penerima bantuan di rekening banknya. Sejauh ini pihak Kejaksaan Negeri Bima belum bisa menjelaskan apa peran dari AS yang merupakan asisten 1 Pemkab Bima saat menjadi Kepala Dinas Sosial pada tahun dikucurkannya anggaran sebesar 5 miliar dari Kementerian Sosial pada tahun anggaran 2020. Sekian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Athena melaporkan dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Selamat kembali bertugas. Terima kasih, selamat siang. Presiden Joko Widodo diketahui berencana menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng. BLT ini diperuntukkan bagi penerima BPNT, PKH, dan PKL di seluruh Indonesia termasuk Banten. BLT tersebut rencananya akan disalurkan sekaligus sebesar Rp300.000 pada bulan April 2022 ini. Bagaimana penyalurannya di Banten akan dilaporkan reporter kami. Ada rekan Ahmad Tajudin di sana, silakan dengan informasi Anda. Baik rekan Dea dan Tribuners, perlu diketahui bahwa Presiden RI Joko Widodo berencana menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng untuk masyarakat Indonesia, di mana bantuan tersebut berupa uang tunai sebesar 100.000 per bulan yang dimulai dari bulan April, Mei hingga Juni. Di mana rencananya bantuan BLT ini akan diberikan kepada masyarakat untuk para penerima BPNT, PKH, dan juga PKL. Dan rencananya untuk penyalurannya sendiri akan disalurkan sekaligus 300.000 pada bulan April 2022. Namun untuk di wilayah Provinsi Banten sendiri, menurut informasi yang diterima Tribun Banten bahwa hingga saat ini informasi tersebut belum dibahas oleh pemerintah Provinsi Banten. Hal itu disampaikan oleh Dewan DPRD Provinsi Banten, di mana ia mengatakan bahwa untuk informasi mengenai BLT tersebut dari pihak Komisi 5 DPRD Provinsi Banten, yang mana dalam hal ini anggota Dewan dari fraksi PAN Bapak Nana Rohana Putra mengatakan bahwa informasi mengenai BLT minyak goreng tersebut sampai saat ini belum dibahas di Dewan maupun di
dinas terkait, sehingga pada agenda bulan April ini akan segera dirapat koordinasikan antara DPRD dan juga pihak terkait untuk membahas mengenai penyaluran dari BLT minyak goreng ini yang digadang-gadang oleh masyarakat dari Presiden Joko Widodo, Dea. Baik, terima kasih rekan Ahmad Tajudin untuk informasi Anda dari Banten. Selamat bertugas kembali. Kita menuju Nusa Tenggara Timur. Perumahan bantuan bagi korban bencana badai siklon tropis Seroja di Kelurahan Manulai 2, Kota Kupang sudah selesai dibangun. Namun hingga saat ini rumah-rumah itu belum ditempati. Dan Pemkot Kota menyebut sementara masih memproses berbagai persyaratan untuk penempatan rumah. Informasi lebih detailnya akan dilaporkan rekan Obi, reporter dari Pos Kupang. Silakan dengan informasi Anda, rekan Obi. Baik rekan Dea dan Tribuners, dapat kami laporkan bahwa pembangunan rumah bantuan bagi warga korban siklon tropis Seroja tahun 2021 yang lalu di Kupang sampai saat ini belum ditempati oleh para korban. Proses pembangunan rumah bantuan dari pemerintah pusat yang sudah dibangun sebanyak 173 unit yang berlokasi di Kelurahan Manulai 2, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Rumah-rumah yang sudah dibangun ini sudah selesai dibangun dengan tipe 36. Rumah-rumah ini sampai saat ini belum ditempati oleh para korban yang mengalami bencana siklon tropis Seroja tahun 2021 yang lalu. Alasan belum menempati rumah-rumah ini karena sampai saat ini pemerintah Kota Kupang masih mempersiapkan keputusan penetapan warga yang akan menempati rumah-rumah tersebut selain melakukan validasi terhadap setiap kepala keluarga yang akan direlokasi ke pemukiman baru atau di perumahan tersebut. Sejauh sampai saat ini, maksud kami sampai saat ini rumah-rumah itu sudah selesai dibangun, hanya belum ada instalasi listrik dan juga air bersih. Dan sampai saat ini pemerintah Kota Kupang masih berupaya dan untuk menyelesaikan pekerjaan yang masih tersisa di lokasi pembangunan rumah tersebut. Sementara itu bahwa rumah-rumah yang akan ditempati oleh warga korban bencana ini akan sebelum ditempati, pemerintah akan melakukan sosialisasi kepada warga sehingga mereka juga bisa menerima dan menempati tempat yang baru itu dengan aman. Dan untuk diketahui bahwa hasil konfirmasi kami kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kupang, Sekretaris John Bell menyampaikan bahwa sampai saat ini pemerintah Kota Kupang masih menyiapkan keputusan regulasi untuk menetapkan sebuah keputusan sehingga warga korban bencana itu bisa direlokasi secepat mungkin dalam waktu dekat. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan keterangan lebih lengkapnya dari Sekretaris Dinas PRKP Kota Kupang, John Bell. Berikut liputannya. Saat ini kita kan sudah selesai, pemerintah pusat sudah selesai membangun rumah Risa yang dibangun oleh pemerintah pusat. Nah, itu untuk pengelolaannya itu diserahkan kepada pemerintah kota. Nah, pada tahapan ini kami sedang mempersiapkan SK penetapan untuk para korban Seroja yang 1 tahun lalu. Atas dasar penetapan itu baru kita mengisi perumahan-perumahan yang sudah dibangun ini. Jadi memang ada 130 unit rumah yang dibangun dan saat ini ya kami masih melakukan upaya-upaya administrasi. Selain itu juga kita mengidentifikasi kembali masyarakat-masyarakat yang terkena dampak dengan melihat persyaratan-persyaratan administrasi yang ada, sehingga ke depan tidak lagi menjadi permasalahan. Target untuk mereka
direlokasi ke sana kapan Pak Sek? Ya kita berharap secepatnya, karena memang tuntutan dari pemerintah pusat juga seperti itu. Nah, ini kita sementara dalam tahapan penyiapan SK dalam kaitan ini masih berkoordinasi dengan bagian hukum. Nah, jadi sudah disiapkan. Kita mau cepat, karena masyarakat juga kita lihat ada yang masih menumpang di rumah orang, keluarga, ataupun kos-kosan. Nah ini mereka juga ingin mencari hidup, butuh ketenangan di dalam bermukim, sehingga kita harus cepat mengakomodir. Puluhan rumah betang di Kecamatan Mendukung, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat terbakar. Akibat kebakaran, bangunan rumah adat suku Dayak itu berada tepatnya di Dusun Laman Oras, Desa Batu Badak, Kecamatan Mendukung. Akibatnya ratusan warga penghuni rumah betang pun kehilangan tempat tinggal mereka. Bagaimana kronologi kejadian ini akan dilaporkan reporter Tribun Pontianak dari David Nurfianto di sana. Silakan dengan laporan Anda. Baik Tribuners, saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Pontianak, ada rekan David Nurfianto. Silakan dengan laporan Anda. Terima kasih rekan Dea. Sini kami melaporkan mengenai kebakaran rumah adat Laman Betang yang terletak di Dusun Laman Noras, Desa Batu Badak, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi. Peristiwa kebakaran terjadi pada Minggu 3 April 2022 dan diperkirakan kebakaran sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Setidaknya ada 28 pintu yang terbakar yang mengakibatkan 27 kakak dari 60 jiwa yang menjadi korban dari kebakaran tersebut. Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Batu Badak, Damianus Enos, bahwa kejadian tersebut di saat seluruh warga tidak berada di dalam rumah, melainkan seluruh warga sedang bekerja. Sehingga kebakaran tersebut tidak bisa dilakukan pemadaman secara langsung. Dan terdapat 2 korban yang mengalami luka bakar. Yang pertama yaitu Sito, usia 34 tahun, beliau mengalami luka bakar ringan, sedangkan 1 korban lainnya bernama Hero, ini mendapati luka bakar sekitar 70% dan dilarikan ke rumah sakit di tingkat provinsi. Mengenai penyebab kebakaran hingga saat ini belum diketahui, namun kebakaran diprediksi berasal dari dapur warga yang di sana notabene warganya memasak menggunakan kayu api. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan David Nurfianto untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yap. Kami jeda lagi sejenak Tribuners dan akan kembali dengan informasi pilihan lainnya. Tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti
Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus itu ngobrol ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Bahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus itu ngobrol ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Bahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus itu ngobrol ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Bahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku gak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku gak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku gak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini
dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah di. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju kabar berikutnya. Pasar Ramadan di Kota Pekanbaru Riau sudah mulai beraktivitas sejak Minggu 3 April 2022 lalu. Ramai masyarakat mendatangi sejumlah pasar Ramadan yang ada di Pekanbaru. Satu di antaranya Pasar Ramadan di Jalan W.R. Supratman. Bagaimana situasi di sana saat Ramadan ini akan dilaporkan wartawan dari Tribun Pekanbaru. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Fernando Sikumbang di sana. Silakan dengan informasi Anda. Oke deh ya. Oke. Baik, silakan rekan Fernando dengan informasi Anda. Oke deh ya, di Kota Pekanbaru sudah kembali dibuka pasar Ramadan untuk masyarakat untuk berburu takjil dan aneka hidangan untuk berbuka puasa deh ya. Dan pasar Ramadan ini sudah dibuka di Kota Pekanbaru sejak minggu kemarin di hari pertama dimulainya bulan puasa Dea, dan masyarakat sudah menyerbu aneka takjil di pasar Ramadan yang ada di Pasar Agus Salim maupun yang ada di sekitar Jalan W.R. Supratman Kota Pekanbaru Dea. Namun Wakil Wali Kota Pekanbaru menyampaikan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih penganan takjil untuk berbuka puasa karena ada indikasi sejumlah oknum pedagang masih kandungan atau campuran bahan yang berbahaya seperti rodamin dan juga bahan pengawet yang seharusnya tidak digunakan sebagai penambah bahan makanan untuk takjil Dea. Dan Wakil Wali Kota Pekanbaru Ayat Cahyadi juga mengingatkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai perwakilan pemerintah kota untuk bekerjasama dengan Balai BPOM yang ada di Pekanbaru untuk melakukan pemeriksaan terhadap sampel makanan yang ada di Pasar Ramadan. Hal ini sebagai antisipasi penyebaran makanan yang memiliki bahan pengawet dan juga bahan-bahan berbahaya yang seharusnya tidak dicampurkan di dalam makanan Dea. Kemudian Wakil Wali Kota Pekanbaru Ayat Cahyadi juga mengingatkan juga kepada masyarakat agar lebih selektif terhadap memilih aneka takjil yang ada di Pasar Ramadan. Dan ia juga mengimbau kepada para pedagang
untuk tidak mencampurkan aneka bahan yang seharusnya tidak dicampurkan ke dalam makanan, Dea. Karena memang adanya campuran-campuran berbahaya tersebut tentu bisa membahayakan konsumen atau pelanggan yang datang ke pasar Ramadan. Selain itu, di pasar Ramadan cukup banyak takjil yang tersedia, Dea, dan cukup menggugah selera karena memang ada aneka jenis makanan, ada makanan, namun kebanyakan adalah makanan-makanan tradisional seperti risol, lepat, dan juga aneka kue-kue tradisional yang ada di kota Pekanbaru, dia. Kemudian ada juga aneka-aneka minuman segar, dan juga seperti jus, dan juga sop buah yang bisa dinikmati oleh masyarakat yang datang ke pasar Ramadan. Dan untuk harga sendiri memang di pasar Ramadan cukup terjangkau, Dea. Jadi untuk berbelanja ke sana harga-harga makanan cukup murah karena mulai harganya sekitar Rp5.000 saja, sehingga masyarakat bisa berburu kuliner di bulan Ramadan ini karena masyarakat menyambut baik karena pada tahun ini di Kota Pekanbaru kembali digelar pasar Ramadan. Masyarakat cukup gembira, namun memang pemerintah juga tetap mengimbau agar tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat selama berada di pasar Ramadan. Begitu, Dea. Baik, terima kasih rekan Fernando. Dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Wakil Wali Kota Pekanbaru, Ayat Cahyadi selengkapnya. Betul, tentang berbelanja, ya tentu kepada para pelaku UMKM ini ya, yang buka jualan untuk takjil, harus menyajikan barang-barang yang dia tidak ada bahan pengawet. Pastikan tidak ada bahan pengawet. Kenapa? Karena ini kan kita jual untuk saudara-saudara kita gitu ya. Penting sekali jauhi bahan-bahan kimia, bahan-bahan pengawet, dan tentu juga kepada para kaum muslimin yang akan memberikan bukaan memang harus betul-betul ini selektif. Nah, nanti kami dari pemerintah biasanya lewat BP POM ini juga akan turun ke pasar-pasar Ramadan ya untuk dicek. Ya, biasanya tiap tahun itu kita turun untuk mengambil sampel dari pedagang-pedagang apakah biasanya di minuman gitu ya. Maka sekali lagi kepada para pedagang dan juga para pembeli, ya, terutama tentu pedagang gitu ya, untuk tidak memakai bahan-bahan kimia atau yang dilarang dan juga bahan-bahan pengawet. Kabar berikutnya datang dari Kalimantan Selatan, Tribuners. Guna memastikan kondisi stok sembako dan kebutuhan pokok aman, Diskoperindak Kabupaten Barito Kuala melakukan sidak ke pasar-pasar. Sidak dilakukan di sejumlah pasar yang ada di 2 kecamatan. Kegiatan ini berlangsung secara terjadwal sejak menjelang Ramadan hingga mendekati Lebaran Idul Fitri ke depan nantinya. Bagaimana terkait sidak ini akan dilaporkan wartawan Banjarmasin Post. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Tabri di sana. Silakan dengan informasi Anda. Ya, baik Dea dan Tribuners, dapat dilaporkan bahwasanya hari ini Selasa 5 April 2022 Diskoperindak Kabupaten Barito Kuala kembali melakukan inspeksi pasar guna memastikan harga dan stok kebutuhan pokok aman. Untuk hari ini tadi, rombongan dari Diskoperindak yang didampingi oleh anggota Polri dan juga TNI menyasar ke kawasan Pasar Marabahan dan juga Pasar Wangkang. Maksud saya saat melakukan inspeksi di lokasi, para petugas menemukan memang sejumlah komoditas masih terbilang mahal, seperti minyak goreng. Kisaran ada harga yang mencapai 25.000 hingga 26.000, dan juga untuk minyak curah mencapai 20 hingga 23.000 per liter. Di samping itu juga guna memastikan keamanan para pembeli atau konsumen,
Diskoperindak juga memeriksa sejumlah barang-barang yang didagangkan oleh penjual, karena di sana ditemukan beberapa produk atau barang yang sudah mendekati masa expired atau kadaluarsa, dan beberapa diantaranya juga ada yang sudah tidak kadaluarsa lagi. Nah, mengenai temuan ini, Diskoperindak juga memberikan semacam himbauan guna tidak menjual lagi atau menyimpan barang-barang tersebut karena ditakutkan membahayakan pada pelanggan yang membeli. Kemudian barang-barang tersebut disarankan untuk direturn kembali kepada distributor. Ya, namun sementara ini juga terkait barang-barang yang kadaluarsa tersebut, pihak Diskoperindak tidak melakukan penyitaan karena masih dalam tahap pemeriksaan pertama. Kemudian jika di kedepannya kembali ditemukan, maka akan dilakukan penyitaan. Seperti itu mungkin yang dapat dilaporkan, Dea. Baik, Tribuners, terkait ini rekan Tabri juga sudah melakukan wawancara bersama Kabid Perdagangan Diskoperindak Barito Kuala. Surono, berikut keterangan lengkapnya. Hari ini kami mengadakan inspeksi. Yang pertama memantau ketersediaan dan harga. Yang kedua mengetahui barang-barang yang daluarsa. Dari hasil tersebut dapat kita sampaikan bahwa secara umum harga bahan pangan atau bahan pokok belum mengalami kenaikan yang signifikan, dan rata-rata barang yang kami pantau ada sekitar 33 item barang itu harganya masih dibanding minggu lalu tidak ada kenaikan yang signifikan, bahkan ada sebagian yang turun. Kenaikan ini menjelang atau bulan Ramadan menjelang Lebaran biasanya sudah hal yang lumrah lah. Cuman mudah-mudahan kita kendalikan supaya naiknya itu tidak signifikan. Artinya naik masih dalam toleransi yang wajar. Barang-barang yang kadaluarsa kami temukan ada beberapa barang belum kami sita karena masih ada nilai jualnya, itu diinstruksikan untuk tidak dijual lagi, untuk diretur ke distributor karena masih bisa ditukar dengan barang baru. Jadi kami juga tidak mau merugikan pedagang. Nah, nanti sewaktu-waktu kami datang lagi, kalau masih ada terpaksa kami sita. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk Anda selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Jangan lupa juga saksikan live update Tribun News berikutnya pukul 4 sore hanya di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Demita, mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Deamita di live update Tribun News edisi Selasa 5 April 2022 siang. Seperti biasa, kami akan sajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Kurang lebih 1,5 jam ke depan, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama Tribuners dari Sumatera Selatan. Ratusan botol minuman keras dimusnahkan di halaman Mapolres Ogan Ilir pada hari ini, Selasa 5 April 2022 pagi tadi. Ratusan miras yang disita merupakan hasil operasi penyakit masyarakat
atau pekat selama 2 minggu terakhir. Selain miras, polisi juga akan menindak penyalahgunaan senjata api, senjata tajam, dan juga narkoba. Laporan selengkapnya akan disampaikan rekan Agung, wartawan dari Tribun Sumsel yang saat ini sudah terhubung bersama kami di sana. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Dea dan juga Tribuners di seluruh Indonesia. Dapat kami laporkan dari Sumatera Selatan, tepatnya dari Ogan Ilir. Pihak kepolisian ini menggelar operasi penyakit masyarakat atau pekat selama beberapa minggu terakhir. Itu ditujukan untuk menciptakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat jelang bulan Ramadan tahun ini. Operasi pekat ini menyisir diantaranya warung-warung, toko, penjual minuman keras, dan juga petugas merazia acara hiburan organ tunggal yang diselenggarakan di desa-desa, di mana hiburan tersebut tidak mengantongi izin keramaian ini karena terkait situasi pandemi COVID-19, dan juga hiburan organ tunggal ini sering menjadi tempat peredaran narkoba maupun minuman keras. Ketika melakukan razia di Desa Kerinjing, Kecamatan Tanjung Raja, Ogan Ilir, beberapa hari lalu, petugas gabungan Polres Ogan Ilir dan Polsek Tanjung Raja mengamankan sejumlah alat hisap sabu atau bong dari warga yang menghadiri hiburan organ tunggal tersebut. Akhirnya polisi melakukan tes urin dan didapatlah satu orang yang merupakan tuan rumah positif mengonsumsi narkoba jenis sabu. Dan juga selain alat hisap sabu, petugas mengamankan ratusan botol miras dari lokasi hiburan organ tunggal. Kegiatan razia terus dilakukan dengan menyisir warung-warung dan toko-toko di kecamatan lainnya di Ogan Ilir. Hingga saat ini hasilnya terkumpul 622 botol minuman keras berbagai merek dan ukuran dan berbagai golongan berdasarkan persentase alkoholnya begitu, dan juga ada 18 jerigen tuak, itu masing-masing per jerigen itu kemasannya 35 liter. Jadi total minuman tuak yang diamankan polisi itu ada 630 liter. Dan tadi pagi sudah dimusnahkan di halaman Mapores Ogan Ilir dengan cara dibuang ya di saluran pembuangan air, dan untuk botol minuman keras itu dimusnahkan dengan cara dilindas menggunakan alat berat. Kegiatan pemusnahan ini juga disaksikan Bupati Ogan Ilir, Pancawijaya Akbar. Pada kesempatan ini untuk menciptakan Harkam Tipmas selama Ramadan, Pemkab Ogan Ilir mengapresiasi langkah yang dilakukan Polres Ogan Ilir dalam mencegah potensi-potensi kejahatan yang ditimbulkan baik dari minuman keras maupun narkoba. Untuk penyalahgunaan narkoba sendiri ini konsumsi narkoba saat ini sedang diarahkan UNAL atau BNN Kabupaten Ogan Ilir. Untuk giat penyakit masyarakat atau operasi pekat ini akan terus dilakukan hingga beberapa bulan ke depan, jadi tidak hanya terbatas menjelang Ramadan saja. Sehingga Polres Ogan Ilir ini menginstruksikan seluruh polsek jajaran agar terus bekerja dan benar-benar menciptakan keamanan dan kenyamanan maksud kami bagi masyarakat, khususnya yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa. Demikian rekan Dea yang dapat kami laporkan dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Baik, Tribuners, berikut juga rekan Agung sudah sempat melakukan wawancara bersama Bupati Ogan Ilir, Pancawijaya Akbar. Selengkapnya kami tampilkan. Tadi pemusnahan beberapa barang bukti miras hasil operasi pekat yang dilakukan Polres dalam menyambut bulan Ramadan. Alhamdulillah tadi sudah kita musnahkan, karena kita berharap tentunya Polres dan kami pemerintah berharap dalam masyarakat menjalankan bulan Ramadan berlangsung kondusif, aman dan juga nyaman, terhindar dari kegiatan-kegiatan yang negatif. Kami pemerintah
nanti akan meningkatkan sinergi, tentunya bukan hanya saja nanti ke depan menyambut bulan Ramadan, harapan saya akan rutin dilakukan dalam tiap bulan untuk menekan peredaran minuman keras yang ada di Kabupaten Gandir. Karena rata-rata kejahatan, tindakan-tindakan kekerasan diawali dengan pengaruh minuman keras. Warga Tanah Toraja, Sulawesi Selatan dibuat gempar dengan penemuan bagian tubuh bayi. Naasnya potongan tubuh bayi itu sudah dibawa oleh 3 ekor anjing. Pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan setelah mendapat laporan kasus penemuan bagian tubuh bayi tersebut. Selengkapnya akan dilaporkan wartawan dari Tribun Timur. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Tommy Paseru. Silakan dengan informasi Anda. Baik, Dea dan Tribuners. Jadi jasad bayi tanpa kepala ini pertama kali ditemukan oleh seorang mahasiswa bernama Yosafat, 19 tahun. Tepatnya pada Minggu 3 April 2002 sore lalu. Saat itu Yosafat sedang duduk di teras kamar kosnya, kemudian melihat 3 ekor anjing datang membawa potongan tubuh bayi yang terdiri dari perut hingga kaki. Awalnya saksi mengira potongan tubuh bayi tersebut adalah boneka. Namun setelah dilihat lebih dekat, ternyata potongan tubuh manusia. Saat itu juga saksi melapor ke pihak kepolisian, dalam hal ini Polsek Mekendek, Polres Tanah Toraja. Kemudian setelah mendapat laporan, personil Polsek Mekendek langsung turun ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau olah TKP. Dari hasil olah TKP tersebut, jasad bayi yang berjenis kelamin laki-laki masih dilengkapi tali pusar. Diperkirakan bayi tersebut baru berusia 1 hari. Sementara itu, keterangan Kasat Reskrim Polres Tanah Toraja, AKP Ahmad, menyebutkan bahwa saat ini pihaknya tengah menyelidiki kasus penemuan jasad bayi tersebut, termasuk mencari pelaku yang membuang bayi malang tersebut. Pihaknya juga menduga bayi tersebut dari hasil hubungan gelap, di mana setelah lahir bayi tersebut dibuang ke lokasi yang jauh dari pemukiman warga. Terkait untuk pencarian pelaku atau yang telah membuang bayi tersebut, pihak Satreskrim Polres Tanah Toraja juga saat ini telah membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan. Demikian dia. Baik, Tribunus terkait kasus penemuan ini, rekan jurnalis kami sudah mendapatkan keterangan dari saksi dan juga Kasat Reskrim Polres Tanah Toraja. Berikut liputan lengkapnya. 15.00 WITA bertempat di Kelurahan Rantai Kalo, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tanah Toraja. Salah seorang masyarakat melihat potongan bayi yang sementara digigit oleh anjing, dan saat dilakukan cross check oleh piket SPKT bersama piket fungsi, termasuk piket fungsi reskrim mengenai TKP, dan benar potongan tersebut adalah potongan manusia. Penanganannya sekarang mana? Untuk saat ini kita telah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan terkait adanya potongan manusia yang ditemukan di Rantai Kalo, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tanah Toraja. Pas ke kamar mandi belum ada itu barang. Pulang dari sana, saya lihat saya makan rujak sama ada kakak senior satu, saya temani perempuan, saya makan. Saya lepas sendok, saya lihat, kenapa ada boneka? Saya ketawa, senyum dulu, bang, kenapa ada kaki bonekaan mainan? Tapi itu kan sementara jilat anjing. Tapi saya penasaran karena ada warna merah. Ya saya turun pastikan. Langsung saya teriak pas saya lihat, bilang kaki manusia. Bilang, anak-anak ini ada kaki manusia di sini, anu bayi. Langsung saya teriak, itu cewek kasan yang makan rujak. Langsung pergi muntah-muntah. Langsung turun semua anak-anak di sini. Saya langsung bilang, jaga dulu, saya tutupi. Bilang jaga dulu, saya pergi ke kantor polisi. Langsung saya pergi melapor. Sudah itu di sini sama-sama dengan polisi. Ada berapa anjing yang bawa anjing? Itu anjing hanya satu.
Tapi kan anjing di atas rumah turun dua ekor lagi. Kan banyak anjing di sini, 3 ekor yang besar. Nah, turun mie itu. Sementara dia cium-cium, saya turun juga dari atas. Karena bilang, ih apa ini, masa ada boneka na cium-cium anjing, baru ada warna merah. Saya turun pastikan, langsung saya usir itu anjing 3 ekor. Saya usir, pergi. Saya tutupi langsung karena saya teriak, bilang, ada ini kaki bayi di sini. Langsung pergi muntah-muntah. Langsung saya tutupi, bilang, ayo pergi melapor karena kami tidak berani pegang. Langsung saya laporkan ke sini sama polisi. Kita bergeser ke Sulawesi Tenggara. Tribuners, Polres Konawe berhasil menggagalkan aksi balapan liar di lorong Gardu PLN Kelurahan Tuoi, Kecamatan Unaha, Kabupaten Konawe. 11 kendaraan roda 2 diamankan dalam operasi Pekat Anoa tahun 2022 itu. Operasi dilakukan dalam rangka cipta kondisi penanggulangan penyakit masyarakat jelang Ramadan dan Idul Fitri 1443 Hijriah. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Armanto Sefu, wartawan dari Tribun News Sultra, yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Arman. Ya, baik ya. Terima kasih, selamat siang Tribuners. Bahwa kemarin pihak kepolisian Resor Konawe melakukan operasi Pekat Anoa di salah satu lokasi yang memang diketahui sering dijadikan lokasi balapan liar para remaja maupun anak muda. Nah, kemarin sekitar 13 motor turut diamankan oleh petugas gabungan. Di antaranya motor-motor tersebut tidak ada yang tidak memiliki kelengkapan seperti kondisi motor yang tidak standar. Selain itu juga kemarin pihak kepolisian Resor Konawe merilis terkait operasi lainnya, yakni pemberantasan penyakit masyarakat berupa penyitaan minuman keras dari sejumlah kios dan warung remang-remang yang ada di Kabupaten Konawe. Nah, perlu kami informasikan juga pemirsa Tribuners bahwa pagi tadi juga sempat dilakukan operasi Pekat Anoa, ini pemberantasan liar di titik lainnya, yakni di Persimpangan 3 Kelurahan Lawanggobunak, Kecamatan Tongon, Kabupaten Konawe. Di situ petugas menyita sekitar 11 kendaraan bermotor juga, sehingga operasi ini rencananya akan dilakukan hingga 15 April nanti dan akan dirilis sejumlah pemberantasan penyakit masyarakat. Ada juga penangkapan narkoba maupun razia daripada perbuatan yang ditemukan, yakni berupa satu penginapan di Kelurahan Tuoi. Rencananya juga operasi ini akan dilakukan setiap hari di tempat-tempat yang diketahui memang sering terjadi penyakit masyarakat berupa miras, judi, dan lain-lain sebagainya. Demikian Dea, kami laporkan dari Konawe. Baik, Tribuners, terkait operasi Pekat tahun 2022 di Sultra ini, rekan kami juga sudah melakukan wawancara bersama Kompol Jamaluddin Saho selaku Kepala Bagian Operasi Polres Konawe. Berikut liputannya. Baik, jadi begini, jadi untuk beberapa metode yang kita gunakan, melihat dari situasinya juga, kalau tren untuk bulan puasa ini memang di subuh dan menjelang buka puasa. Nah, jadi kegiatan sudah bersama, baik dari Polres maupun Polsek dengan Lantas itu bekerja sama melakukan kegiatan di tempat-tempat yang dianggap rawan untuk terjadinya balap liar. Nah, untuk efek jerahnya kita sesuai dengan aturan perundang-undangan. Jadi semua kendaraan yang diamankan itu prosesnya hilang. Kemudian untuk untuk knalpotnya nanti kita amankan juga. Jadi nanti harus pakai knalpot standar. Aksi pencurian terjadi di Jalan Amir Hamzah, Gotong Royong, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Peristiwa itu sempat rekam kamera CCTV menampakkan 2 pria yang diduga pelaku pencurian. Keduanya langsung membongkar AC yang terpasang di dinding luar rumah korban. Bagaimana kronologi lengkapnya kasus pencurian ini akan dilaporkan wartawan Tribun Lampung. Saat ini kami sudah terhubung dengan Jovita Husin. Silakan dengan laporan Anda, rekan Jovita. Baik, dia bisa saya sampaikan bahwa untuk
tindak pencurian AC outdoor ini terjadi pada Rabu pekan lalu, di mana saat itu korban sendiri ataupun pelaku sempat terekam oleh CCTV di sekitar TKP. Dari CCTV tampak 2 orang pelaku datang pada pukul 3 dini hari dengan menggunakan 1 sepeda motor. Dari aksi tersebut, pelaku berhasil membawa kabur 2 unit mesin AC outdoor. Sementara korban telah melaporkan ke Polresta Bandar Lampung dengan kerugian perkirakan mencapai sekitar 3 juta rupiah. Untuk saat ini aparat kepolisian sedang mendalami atau mengidentifikasi pelaku dari rekaman CCTV di sekitar lokasi. Aparat kepolisian juga meminta warga yang menggunakan AC untuk menggunakan pengaman tambahan seperti kerangkeng agar tidak dicuri oleh pelaku lainnya. Demikian Dea. Baik, Tribuners, berikut wawancara jurnalis kami bersama Tiara selaku warga dan juga korban. Berikut lengkapnya. 30 Pak. Sekitar jam berapa Mbak? Jam 3-an. Jam 3. Nah itu di sekitar sini ada CCTV-nya nggak Mbak? Ada Pak, kebetulan ada di tetangga kita dekat sini. 2 orang ya? Ciri-cirinya pakai jaket gitu, terus sarung pendek. Motornya Mio sih. Oh, oke. Baru kita diambil 2. Tahunya kan ini baru ya rukunnya. Nah, ownerku lagi manggil tukang AC-nya. Pengen. Kepolisian daerah Sulawesi Utara berhasil mengungkap 11 kasus tindak pidana narkoba selama Maret 2022. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut juga berhasil menangkap 13 tersangka beserta barang buktinya. Apa saja kasus ini akan dilaporkan rekan Randy Umar, wartawan dari Tribun Manado yang saat ini sudah terhubung bersama kami di sana. Silakan dengan laporan Anda. Baik, Tribuners, saat ini kami sudah terhubung dengan wartawan Tribun Manado, ada rekan Randy Umar yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan. Ya, Tribuners, selamat siang semuanya. Pada hari kemarin, Polda Sulawesi Utara melaksanakan press release penangkapan 13 tersangka kasus narkotika dan obat-obat keras. Jadi, Tribuners, dari hasil konferensi pers itu Tribuners, setidaknya terungkap bahwa peredaran narkoba itu yang paling menonjol itu saat ditemukan bahwa para pengedar mengambil dari pasien yang diduga pasien rumah sakit jiwa Tribuners, pasien yang jadi obat-obat keras itu diambil dari situ. Jadi mereka mengambil sistem langsung menghubungi langsung kepada pasien tersebut dan mengambil Tribuners obat keras itu. Dan juga ada beberapa dari para tersangka tertangkap tangan kedapatan dengan narkoba jenis sabu-sabu. Dan selain itu Tribuners, untuk ancaman hukumannya menurut Kabid Humas Polda Sulut bahwa ancaman hukuman dari para pelaku ini bermacam-macam, ada ancaman hukuman 5 tahun, 10 tahun sampai 20 tahun penjara. Dan untuk denda juga bervariasi Tribuners. Yang paling tinggi itu ada yang mencapai 1,5 miliar. Jadi para tersangka ini terancam, salah dari antara mereka ini akan terancam dengan hukuman penjara sekitaran 5, 10 sampai 20 tahun dan ancaman denda paling tinggi itu 1 miliar. Nah, sejauh ini Polda Sulawesi Utara menjelaskan bahwa mereka tidak akan pernah berhenti untuk mengungkap atau menangkap para pelaku-pelaku narkoba atau kasus-kasus narkoba di Sulawesi Utara. Dan mereka pun menghimbau kepada masyarakat di Sulawesi Utara ini untuk stop tentang peredaran narkoba ini, karena mereka dengan tegas akan gencar untuk melakukan penelusuran terhadap para pelaku narkotika ini. Demikian dulu informasinya dari Manado. Baik, terima kasih rekan Randy Umar untuk laporan Anda dari Manado. Selamat bertugas kembali.
Sultan Pontianak membantah dipanggil KPK sebagai saksi kasus suap Bupati Penajam Pasar Utara. Selengkapnya seusai jeda berikut hanya di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju kabar berikutnya. Kini setahun sudah berlalu pasca banjir bandang dan longsor menerjang Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata. Secara umum progres pengerjaan rumah relokasi di Lembata bagi para korban sudah 94%. Korban bencana pun mulai menempati perumahan relokasi tersebut. Bagaimana penampakannya dan juga situasi di sana saat ini akan dilaporkan jurnalis dari Tribun Flores, ada rekan Riko Wawo yang akan melaporkan dari sana. Silakan rekan Riko. Baik dia, selamat siang Tribuners. Dapat saya laporkan dari Lembata, genap setahun, tepatnya 4 April 2022, warga mengenang kembali peristiwa banjir dan longsor akibat badai Seroja pada tanggal 4 April 2001 tahun yang lalu. Dan genap setahun pula, warga mulai memasuki rumah-rumah relokasi bantuan dari pemerintah pusat. Ada 700 unit rumah yang dibangun di Lembata di 3 kompleks, dibagi 3 kompleks, yakni di lahan relokasi Waesesa, di lahan relokasi Podu, dan Tanah Merah. Disaksikan Poskupang, disaksikan Tribun Flores beberapa hari yang lalu, warga sudah mulai memasuki unit-unit rumah. Mereka juga sudah diberikan kunci
dan mulai membersihkan rumah yang akan ditempati. Tampak juga anak-anak kecil dan banyak warga juga sudah mulai bermain-main di pelataran-pelataran kompleks perumahan relokasi. Selama belum ada bantuan perumahan dari pemerintah, masyarakat atau warga penyintas yang kehilangan rumahnya tinggal di rumah-rumah keluarga atau tinggal di pondok, di kebun-kebun mereka. Dan mereka sangat berharap bantuan pemerintah pusat berupa rumah relokasi ini dapat segera selesai dan mereka bisa segera menempati rumah-rumah tersebut. Demikian dia. Baik, Tribuners, terkait ini juga jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama warga desa Tanjung Batu. Jamila Benga, berikut liputan lengkapnya. Di bawah sana ada oring-oring sana itu, di jalan itu kah? Oh iya. Itu ya begitulah. Senang dapat rumah. Senang ya, halo. Begitulah Tuhan kasih kita yang ada tuh dia. Mungkin mau apa? Kemarin yang bencana itu rumahnya habis atau? Ya begitulah mah, rumah habis. Ya dapat 1-2 bisa ambil, kalau tidak tidaklah. Begitu.